إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وحبيبه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في سبيله حتى أتاه اليقين فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون الآية اعلموا فإن أصدق الحديث هو كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله حمدا وشكرا لله على كل نعمه الوافرة. Selalulah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala biqaulil hamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Atas rahmatnya, atas izinnya kita diberikan nikmat iman, wabil khusus hari ini kita bisa melangkahkan kaki kita bersama-sama menuju masjid yang mulia ini guna menunaikan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat dan salam selalu teriring kepada baginda Rasulullah. Dialah Nabi terakhir yang Allah utus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak manusia. Semoga dengan kita mendawamkan, beristiqomah, bersalawat kepada baginda Rasulullah, Allah turunkan rahmatnya kepada kita semua, sehingga di yaumil akhir kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Marilah kita tingkatkan ketakwaan kita bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Selalu berusaha semaksimal mungkin meningkatkan ketakwaan dengan bimtithali awamirillah min yadi Rasulillah, menjalankan perintah Allah yang dibawa syariat ini oleh baginda Rasulullah, dan semaksimal mungkin menjauhkan diri kita dari segala perbuatan maksiat yang dilarang oleh Allah, sehingga kita semua mendapatkan derajat al-muttaqun. Ittaqullah, ittaqullah, ittaqullah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini khatib ingin menyampaikan 7 golongan, bahwa Rasulullah menyampaikan hadis yang diriwayatkan dalam muttafaqun alaihi Bukhari wa Muslim, diriwayatkan Abi Hurairah, ada 7 golongan nanti yang Allah lindungi di yaumil akhir, yang akan mendapat pertolongan dari Allah selain dari syafaat Rasulullah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sab'atun yuzilluhumullah fi zillihi yauma la zilla illa zillahu. Yang pertama, al-imamul adil wa syabun nasha'a bi ibadatillah wa qalbuhu syarajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansab wa jamalin faqal inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallahu khaliyan fa fadat aynahu. Muttafaqun alaihi. Hadis ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 7. Paling tidak semoga kita setelah disampaikan khutbah yang singkat ini mendapatkan salah satunya.
Yang pertama, Rasulullah menyampaikan jika ingin mendapatkan pertolongan, naungan dari Allah setelah hari kiamat nanti dan dibangkitkan manusia dari alam kuburnya, al-imamul adil, pemimpin yang adil. Adil tidak mesti sama. Adil adalah proporsional, sesuai dengan porsinya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kita adalah pemimpin dan nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemimpin atas diri kita sendiri yang terdekat, pemimpin atas keluarga, anak, istri. Dan juga apabila ada seorang yang diamanahkan menjadi pemimpin suatu perusahaan, pemimpin suatu dewan kemakmuran masjid, jadilah pemimpin yang adil. Adil tidak mesti sama. Adil adalah sesuai dengan proporsionalnya, sesuai dengan porsi kebutuhan dan kondisinya. Jadilah pemimpin yang amanah. Oleh karena itu kita sebagai umat ini, umat Nabi Muhammad SAW, ikuti bagaimana cara Rasulullah memimpin. Baik kita diberi kesempatan memimpin suatu majelis, memimpin suatu organisasi, memimpin suatu perusahaan dan sebagainya. Apa? Yaitu mendengarkan. Setelah mendengarkan, dimusyawarahkan, baru diputuskan. Janganlah menjadi pemimpin yang arogan. Adil, al-imamul adil. Ketika seorang mukmin berusaha semaksimal mungkin mengikuti ittiba'ur Rasul, cara memimpin yang diajarkan Rasulullah, insya Allah akan mendapat naungan zil dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Yang mana nanti tidak ada yang bisa menolong kecuali syafaat Rasulullah dan juga naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Poin yang kedua, Rasulullah menyampaikan wasyab nasya'a bi'ibadatillah, pemuda, laki-laki menyibukkan dirinya bi'ibadatillah. Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hai manusia dan bangsa jin, kata Allah dalam firman-Nya di Al-Qur'an, aku tidak menciptakan kalian, aku tidak menciptakan kalian tidak lain tidak bukan untuk sujud, menyembah dan beribadah kepadaku. Ulama menyampaikan, famahiyal ibadah. Ibadah tidak terpaut hanya sholat, puasa, zakat, la. Tidak. Ibadah kullu amalin minal jawari, a'malul qalbi, a'malul jawari bima yuhibbuhullah wa yardah. Ulama menyampaikan, ibadah bisa disebut ibadah jika amalan tubuh kita, dari amalan hati, amalan bentuk gerak-gerik tubuh kita, lisan kita, bima yuhibbuhullah, Allah cintai, wa yardahu, dan Allah ridhoi. Dan seorang pemuda nasya'a yang hidupnya disibukkan karena lillah, mencari ridho Allah untuk ibadah, nanti akan mendapat naungan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ku anfusakum wa ahlikum nara, lindungi keluarga kita dari api neraka. Sampaikan wa ma 'alaikal balag, sampaikan, kita tugasnya adalah menyampaikan. Adik, saudara, jadilah pemuda yang nasya'a bi ibadatillah. Bagaimana caranya? Awali dengan berbagai kegiatan yang Allah cintai dan halal dan Allah ridhoi dengan kalimat bismillah, dengan nama Allah. Mau berangkat keluar pagi hari mencari nafkah untuk anak, istri dan keluarga, yang membedakan kita dengan binatang adalah bismillah. Awali dengan kalimat bismillah. Itu nasya'a bi ibadatillah. Kita ajak anak kita, saudara kita mensibukkan segala sesuatu, pekerjaannya, kesibukannya, aktivitasnya, awali dengan bismillah. Masuk ke kamar mandi, ada doanya. Mau makan, ada doanya. Itu menggantungkan diri kita kepada Sang Pencipta Allah. Akan masuk ke poin ketika kita fokus kepada Allah, hanya karena Allah, akan menjadi nilai ibadah. Jalan kita pulang dari masjid ini selesai sholat Jumat,
karena Allah dengan mengucapkan alhamdulillah, bismillah, segala sesuatunya diawali dengan nama Allah akan menjadi nilai ibadah. Menjadi pemuda muslim mukmin yang menyibukkan dirinya hanya untuk beribadah, aktivitasnya, kegiatannya, sekolahnya, kerjanya kalau diawali dengan bismillah akan menjadi nilai ibadah. Farajulun nasya'a bi ibadatillah ta'minuhu, jaminannya adalah naungan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir nanti. Poin ketiga, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid. Ketika seorang pemuda mukmin yang sudah menyibukkan dirinya hanya untuk ibadah kepada Allah, maka dekatkanlah hatinya selalu terpaut kepada masjid. Kita hidupkan masjid ini, kegiatan ini. Jadikan masjid pusat pengajian, jadikan masjid pusat informasi, jadikan masjid ini pusat ekonomi, jadikan masjid ini adalah pusat silaturahim kegiatan di masyarakat yang akan mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang pemuda yang sudah nasya'a bi ibadatillah, hatinya selalu hanya untuk beribadah, dan di poin ketiga disambung dengan terpaut kepada masjid sesibuk apapun, kerja dimanapun, ketika ada panggilan azan dia akan langsung melangkahkan kakinya untuk menuju rumah Allah karena hatinya telah terpaut bil masajid, dengan masjid, rumah Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang keempat adalah rajulani, dua seorang pemuda muslim beriman bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Janganlah kita mudah diprovokasi, janganlah mudah kita difitnah. Anak muda ini adalah lahan yang paling empuk untuk dimasuki informasi-informasi bohong untuk mengadu domba. Di momentum bulan Agustus ini, hari kemerdekaan ini, kita kuatkan para pemuda barisan ini dengan al-ittihadu asasun najah, persatuan. Satukan pemuda kita, bangsa kita ini, satukan pemuda yang ada di lingkungan kita ini, pusatkan, arahkan ke masjid. Apapun perbedaannya, yang perlu kita garis bawahi adalah cari persamaannya. Sama-sama makhluk Allah, sama-sama muslim, sama-sama kita beribadah kepada Allah, salat 5 waktu. Yang masalah khilafiyah tinggalkan, apapun perbedaannya, selama bukan masalah asas, selama bukan masalah tauhid, mari kita cari persatuannya, mari kita cari persamaannya. Semoga kita bertemu karena Allah dan berpisah pun karena Allah, bukan karena harta, bukan karena negosiasi dan sebagainya, yang jaminannya dari baginda Rasulullah akan mendapatkan naungan, pertolongan di yaumil akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin yang kelima ini adalah derajatnya al-ihsan, derajat ihsan. Rajulun da'atsu imra'atun dzatu mansib qala inni akhafullah. Ada seorang laki-laki, dia sudah beriman kepada Allah, hatinya terpaut kepada masjid, kehidupannya, aktivitasnya hanya untuk beribadah pada Allah. Ada poin selanjutnya, dia akan diuji. Da'atsu imrah, dia diganggu, dirayu oleh wanita dzatu mansib wa jamal, punya kuasa, punya kecantikan, punya harta. Diganggu untuk menjauh dari Allah dan berbuat maksiat. Makanya kita sebut dengan derajat ihsan. Apa? Lelaki tersebut akan menjawab, inni akhafullah, aku takut karena Allah. Bukan aku takut karena CCTV, bukan aku takut karena WA dan sebagainya atau penyadapan, tapi hakikat laki yang benar-benar menetapkan hatinya kepada Allah, ketika datang ujian dan cobaan, godaan dari setan bentuk syayatinul ins, dari bentuk manusia, godaannya, dia akan berkata inni akhafullah. Bisa akan kembali ke poin yang pertama, seorang pemimpin yang adil ketika disogok, ya kan, dirayu untuk menjauh dari Allah, untuk berbuat curang dan tidak adil, dia akan menjawab inni akhafullah dan sebagainya. Semoga kita bisa mengikuti, melaksanakan poin-poin tersebut.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Poin selanjutnya adalah yang keenam, rajulun tasaddaqa fihi fa akhfaha la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sedekah. Bersedekahlah, berinfaklah, tapi usahakan sebagaimana yang digambarkan hadis ini, tangan kanan bersedekah, tangan kiri tidak tahu. Bagaimanapun apapun bentuknya, berapapun nominal dan jumlahnya, niatkan karena lillahi ta'ala. Bismillah. 5.000, 2.000, 10.000, 100.000, 1 juta. Allah melihat apa? Hati kita. Sehingga digambarkan dalam hadis ini, seorang yang selalu bersedekah, diumpamakan tangan kirinya tidak tahu, tangan kanannya memberi sedekah dan infak, itu dia akan mendapat naungan pertolongan dari Allah. Berusahalah menginfakkan, mensedekahkan di jalan Allah yang terbaik, maka Allah janjikan yang terbaik pula dari duniawinya dan ukhrawinya. Seberapa yakin kita kepada Allah, sebesar itu pula Allah akan berikan kita kepada kita. Pada momentum ini adalah infak, sedekah jariyah. DKM Masjid tadi menyampaikan ada pembangunan yang membutuhkan kurang lebih 45 juta sekian. Allah sisihkan sedikit harta kita. Sesungguhnya harta yang kita dapatkan dari kerja keras kita demi Allah tidak 100% milik kita. Tapi ada sebagian kecil milik hak orang lain yang bisa kita salurkan melalui infak, sedekah kepada anak yatim, kepada masjid dan sebagainya, yang mana akan mendapatkan nilai jariyah dan mengalir sehingga kita di alam kubur pahala terus mengalir ketika barang tersebut bermanfaat dan digunakan untuk beribadah. Yang terakhir, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, puncaknya adalah rajulun dzakarullah, laki yang akan mendapat naungan pertolongan dari Allah. Dia selalu mengingat Allah. Dengan mengingat Allah pasti dia beribadah, pasti dia sholat dan berzikir. Ketika disebut kalimat la ilaha illallah, bergetar hatinya, fafadat ainahu, maka mengalirlah air matanya karena begitu rindunya kepada Allah, begitu cintanya kepada Allah, begitu taatnya kepada Allah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita adalah makhluk Allah yang paling sempurna, sehingga Allah sempurnakan ciptaannya berupa manusia. Kita gunakan kesempurnaan kita dari makhluk-makhluk Allah yang lain untuk ibadah, sujud kepada Allah, dan sujud perantaranya adalah melalui salat. Maka dari itu semua ini yang disampaikan tidak akan tercapai kecuali kita menjaga salat kita. Minimal adalah salat 5 waktu dijaga, apapun kesibukannya, sakit apapun, sebisa mungkin. Di dalam Islam ada namanya keringanan. Tidak bisa salat berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan berbaring dan sebagainya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, penyampaian yang singkat ini semoga bisa kita laksanakan, khususnya untuk khatib sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Semoga bisa kita terapkan sehingga kita bisa meningkatkan keimanan dan meraih naungan Allah di yaumil akhir nanti. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Innal hamdalillah wa syukur lillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Ibadallah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ya'lamu fa inna Allah amarakum bis salati wassalam ala rasulih faqala
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات منهم الأحياء والأموات يا قاضي الحاجة إنك أنت السميع الدعاء قريب مجيب الدعوات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المؤمنين اللهم اكشف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والشدائد والمحن ما ظهر من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقم الصلاة